Sobat Hijau, pernahkah kamu merasakan dampak perubahan iklim yang sangat besar? Dan tentunya saat ini kita semua harus peduli untuk melakukan aksi nyata untuk melindungi bumi kita ini. Tentunya bersama dua anak muda yang hebat, kita akan terus berbicara dan juga menyebarluaskan informasi-informasi apa saja terkait dengan isu lingkungan saat ini. Sudah masih bersama Mas Lutfi dan Mbak Hana, boleh diceritakan dong aksi nyata seperti apa sih yang kalian berdua lakukan saat ini? Kalau saya pribadi sebagai seorang wirausaha sosial di bidang lingkungan, saya menciptakan usaha namanya Puna Indonesia. Puna itu singkatan dari kata Pure and Natural. Sedangkan Indonesia itu identitas saya supaya usaha saya bisa dikenal di mancanegara. Jadi sampai saat ini saya sudah ada 3 produk dan layanan, diantaranya Puna F&B yaitu edukasi melalui makanan minuman sehat kemasan ramah lingkungan, Puna Games yaitu edukasi melalui permainan papan atau board game, dan yang ketiga itu Puna Forest yaitu edukasi hutan pangan berbasis permakultur. Oke, kita akan nanti bahas satu persatu ya tentunya, nanti menyenangkan sekali tentunya. Dan Mbak Hana sekarang seperti apa sih aksi nyata yang sudah dilakukannya? Iya, selain memang saya full time-nya kerja di Sampah Indonesia tadi, tapi di sela-sela weekend atau setelah waktu kerja, saya masih bergerak bersama komunitas yang saya ketuai, yaitu Pongo Ranger Community. Jadi Pongo Ranger Community ini memang platform yang kami buat di Kabupaten Ketapang untuk menjadi wadah anak muda untuk belajar tentang lingkungan. Dan juga akhir-akhir ini sejak 2021 program yang lagi hype banget Mas, itu ada Pongodopsi. Jadi Pongodopsi itu program adopsi bibit mangrove yang mana dilakukan untuk membantu merestorasi lahan pesisir yang sudah rusak. Mbak Hana, boleh diceritakan ke Sobat Hijau bagaimana sih awal mulanya itu Pongodopsi itu didirikan gitu, atau cerita awal mulanya seperti apa sih gitu? Iya, jadi mungkin teman-teman akan heran karena Pongo Ranger Community, Pongo itu kan nama Latin dari orang hutan ya Mas? Oh iya, betul. Nah, Pongo nama Latin dari orang hutan, jadi di awal-awal memang karena kami terbentuknya itu dipertemukan oleh kegiatan konservasi orang hutan. Nah, makanya kami menamai kami sebagai Pongo Ranger. Nah, tapi semakin kesini kami mulai melihat isu itu tidak hanya seputar orang hutan. Jadi ada salah satu pesisir di Kabupaten Ketapang, di salah satu desa, itu kami melihat ekosistem mangrove-nya rusak. Nah, ada dapat cerita juga dari masyarakat di pesisir sana kalau mereka udah mulai susah cari ikan. Atau bahkan untuk hewan-hewan yang ada, yang kecil-kecil biasa mereka ambil, kayak kerang, remis, kepiting, itu udah mulai jarang. Karena apa? Karena ekosistemnya mangrove rusak. Nah, ini juga disebabkan oleh perlakuan yang ilegal, jadi tindakan ilegal dari masyarakat sekitar yang memang dari awal itu kurang tahu kalau misalnya yang mereka lakukan itu ada dampak buruknya. Dan mereka ini juga selain memang perilaku dulunya merusak mangrove, mereka juga lumayan mengancam ekosistem dari orang hutan. Jadi kalau di Ketapang itu di sebelah, anggapannya di sebelah daratan itu ada hutan gambut, terus ada hutan yang jadi tempat tinggal orang hutan, terus di arah laut itu ada ekosistem mangrove. Dua-duanya ini sebenarnya terancam Mas. Nah, makanya kami dari Pongo Ranger Community ngelihat kalau ini adalah kesempatan untuk kita bisa sama-sama menyelamatkan dua ekosistem ini. Jadi kami bersama dengan masyarakat tentunya menginisiasi Pongodopsi. Jadi di mana masyarakat ini kami berdayakan juga untuk jadi aktor sekaligus mereka yang menjalankan program-program adopsi. Mulai dari penyiapan pembibitan, penanaman, sampai bahkan monitoring. Selain memang petani, kami juga turut berdayakan perempuan pesisir. Jadi di pesisir itu di salah satu desa di Kabupaten Ketapang, Desa Tanjung Baik Budi, mereka punya kearifan lokal menganyam. Jadi kami ajarkan lagi, kami ingatkan lagi generasi muda tentang kearifan lokal menganyam itu. Dan menganyam ini dijadikan wadah yang kami sebut ekopolybag. Jadi ekopolybag ini pengganti dari wadah plastik, jadi yang nanti akan mendukung program penanaman dari Pongodopsi. Jadi tidak hanya petani mangrove-nya saja yang berdaya, perempuan pesisir juga gitu. Sampai saat ini nih, bentar ya Mas Lutfi ya, saya mau menyelesaikan dulu terkait dengan Pongodopsi. Sampai saat ini yang sudah tergabung di Pongodopsi itu ataupun Pongo Rangers itu seberapa banyak sih? Kalau untuk member, jadi kami memang sistem karena ini komunitas terbuka dan di awal-awal kami memang ngelibatkannya anak-anak sekolah. Jadi sifatnya volunteer, kami sebutnya volunteer, tapi kalau untuk tim inti di SMT, kami punya tim intinya itu 9-10 orang.
Nah, inilah yang nanti akan membantu untuk menggerakkan. Tapi karena kami tidak bisa bergerak sendiri, tentunya anggota dari yang kami sebut volunteer-volunteer itu yang bisa ngebantu kami. Sekarang karena dari 2017, 16, 17 sampai 2024 mungkin ada lebih dari 100 orang yang jadi volunteer kami kayak gitu. Ya, menyenangkan. Nanti mungkin teman-teman Sobat Hijau semuanya yang ingin bergabung juga nanti bisa kontak langsung ya. Nanti silakan dikomunikasikan untuk terkait kontaknya juga. Kemudian Mas Lutfi, boleh diceritakan dong awal mulanya Puna Indonesia ini seperti apa? Ya, awal mulanya tuh karena saya memiliki background di farmasi, saya mempelajari berbagai ilmu di bidang kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya saya menciptakan Puna F&B, yaitu saya mengedukasi dengan menjual makanan minuman sehat kemasan modern dan ramah lingkungan. Konsepnya itu organik, halal, tanpa BTP, tanpa bahan tambahan pangan seperti tanpa pengawet, pewarna, perasa, penstabil, dan lain-lainnya, dan kemasannya ramah lingkungan. Inovasinya apa? Olahan rempah-rempah yang saya gunakan lebih banyak dibanding kompetitor, lebih kompleks, tapi rasanya unik, tidak pahit. Baik saya di farmasi, saya mempelajari hal-hal itu sehingga rasanya tidak pahit seperti para kompetitor pada umumnya. Lalu yang kedua itu Puna Games. Saya mikir lagi nih, impact apa yang bisa saya lakukan di bidang ekonomi kreatif, tapi tetap ada sisi lingkungannya. Maka tercetuslah Puna Games itu sendiri. Itu edukasinya terinspirasi dari monopoli. Kalau misalnya monopoli itu keliling negara, saya keliling ekosistem yang ada di Indonesia. Kalau monopoli itu biasanya masuk penjara, saya masuk rumah sakit akibat pengaruh kondisi lingkungan yang buruk. Seperti itu. Dan saya juga sedang mendevelop bagian-bagian lainnya, tapi tetap di bidang lingkungan itu sendiri. Lalu yang ketiga Puna Forest, yaitu edukasi hutan pangan berbasis permakultur, di mana kita menerapkan 3 etika, peduli terhadap alam, peduli terhadap manusia, serta pembagian yang adil dan merata. Untuk produknya sendiri sampai sekarang sudah disebarluaskan sejauh mana sih, Mas Lutfi? Puna F&B sendiri saya udah menyasar ke Jabodetabek. Untuk Puna Games saya masih daerah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Saya menerapkan kolaborasi. Oke, nanti mungkin kita bisa lihatkan juga ya produk-produknya seperti apa, dan itu mudah-mudahan nanti bisa terus membuat Mas Lutfi dan juga timnya berkembang. Mungkin saat ini sebagai founder gitu di bawahnya sudah berapa banyak sih yang bergabung bersama Mas Lutfi? Kebetulan saya founder dan CEO-nya. Istilahnya tuh chief of everything bisa sebenarnya. Saya masih ngelola saya sendiri, tapi dalam kegiatannya saya menerapkan kolaborasi Hexahelix itu tadi. Ya. Oke, kerjasamanya mungkin bersama siapa aja itu, Mas Lutfi? Kerjasamanya dimulai dari akademisi, misalnya dari sekolah atau universitas, lalu dari bisnis, pelaku UMKM, startup digital, wirausaha sosial, lalu dari komunitas-komunitas, dari media online offline, dari pemerintah juga ada seperti itu. Oke. Tujuan Mbak Hana tentunya di Pengadopsi ini seperti apa sih Mbak sebetulnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara luas? Iya, kita tahu kalau misalnya memang ekosistem pesisir ini sudah rusak, tapi kita tahu kita punya kegiatan restorasi di mana ini bisa membantu untuk memulihkan mangrove, dan juga tidak cuma sekedar tanam pohon saja, tapi kami ingin menumbuhkan kembali harapan dari masyarakat kalau misalnya dengan mereka menjaga dan merawat alam, itu juga mereka bisa mendapatkan hasil dari itu, bukan dengan merusaknya. Dan kami juga ingin sebenarnya lebih inklusif dalam melakukan kegiatan, selain memang stakeholder yang beragam, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan TNI Polri juga pernah terlibat di kegiatan kami, dan beberapa donor yang sudah support untuk funding-funding yang kami dapatkan. Itu juga membuat kami semakin sadar kalau peran aktif dari masyarakat setempat itu sangat penting, karena mereka juga orang yang paling terdampak kalau misalnya memang ada kerusakan dari ekosistem pesisir. Mas Lutfi, boleh diceritain juga dong tujuan utamanya dan juga mungkin mimpinya nanti yang lebih besarnya seperti apa? Kalau saya pribadi, saya ingin menginspirasi para pemuda yang berwirausaha, tapi wirausaha itu di bidang sosial, dan khususnya di bidang lingkungan. Jadi selain kita memikirkan profit, kita juga bisa memikirkan impact atau dampak dari sisi lingkungan yang kita hasilkan dari wirausaha itu sendiri. Nah, kayak misalnya kita menggunakan sampah plastik, kita ubah ke packaging yang biodegradable. Lalu misalnya dari bisa fashion, kita bisa pakai barang-barang upcycle atau bahan-bahan bekas gitu, seperti itu. Ya, saat ini kan tentunya dalam perjalanan kalian berdua ini kan tentunya tidak mudah ya. Selalu ada tantangan ataupun hambatan. Tantangan atau hambatan terbesar apa sih yang pernah kalian hadapi selama ini?
Kalau saya pribadi karena saya masih sendiri single fighter, tapi saya tetap mengantisipasinya tuh tentang kolaborasi sih, tetap di kolaborasi itu sendiri. Oke, kalau Mbak Hana sendiri? Kalau kami karena kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita tahu masyarakat apapun yang dilakukan itu semuanya untuk cari uang untuk makan gitu kan ya Mas. Nah, salah satu yang menjadi kendala dan tantangan kami itu di sumber daya, baik itu manusianya atau bahkan pendanaannya. Dan selain memang karena kegiatan penanaman mangrove ini kan lumayan tantangan terbesarnya itu alam ya, pasang surut air laut. Jadi perubahan iklim sekarang tuh buat kadang kita nggak bisa prediksi kapan arus laut itu kencang atau kapan pasang surut air itu terjadi. Jadi ini juga yang membuat kami harus terus belajar, harus terus trial and error kira-kira kegiatan restorasi yang dikerjakan masyarakat seperti apa biar bisa lebih efektif. Mas Lutfi, Mbak Hana, tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan ngobrolnya. Sobat Hijau bincang-bincang bersama dua anak muda yang menarik ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Indonesia Green TV.